Baik, pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang rekursif ya. Apa itu rekursif dan bagaimana cara kerjanya, kemudian apa sih fungsinya gitu ya. Baik, dari petanikode.com ya, kita bisa membuka portal ini. Ini salah satu portal yang menyediakan tutorial programming dan juga algoritmik yang cukup lengkap dan mudah dipahami. Dari sini kita bisa membaca bahwa fungsi rekursif dalam pemrograman merupakan fungsi yang memanggil dirinya sendiri, gitu ya. Jadi dia memanggil fungsi dirinya sendiri di dalam body dari fungsi tadi, gitu ya. Fungsi rekursif ini menurut penulisnya sering dibayangkan seperti perulangan, gitu ya, karena tingkah lakunya yang mengulang-ulang setiap pemanggilan dirinya, gitu ya. Tapi ada sedikit perbedaannya tentunya. Nah, ini ada beberapa contoh sederhana fungsi rekursif. Nah, di sini jika menggunakan bahasa Python, maka di sini melakukan pendefinisian fungsi def ya, fungsi rekursif ini nama fungsinya. Kemudian print hello ini fungsi rekursif. Kemudian dia manggil dirinya sendiri di sini fungsi rekursif. Gitu ya. Kemudian kalau JavaScript menggunakan bahasa JavaScript, function fungsi rekursif, kemudian console.log. Jadi ini untuk menampilkan apa namanya teks gitu ya, teks hello ini fungsi rekursif. Nah, kemudian manggil dirinya sendiri fungsi rekursif. Nah, dari contoh fungsi yang ada di atas tadi akan menampilkan teks hello ini fungsi rekursif secara terus menerus karena dia memanggil dirinya sendiri secara terus menerus tanpa henti, gitu ya, tanpa henti. Nah, ada beberapa manfaat yang bisa kita pakai ketika mengalami atau menemukan suatu permasalahan. Misalnya dipakai untuk menghitung bilangan Fibonacci dan juga faktorial. Jadi ini dua contoh kasus yang sering dicontohkan dalam kelas gitu ya. Misalnya kita ingin mencari faktorial, nilai faktorial dari 5 gitu ya. Nah, ini tidak muncul ya, ini tidak muncul. Coba saya matikan adblocknya. Oke, masih tidak muncul ya, karena di sini juga tidak muncul dari servernya ya. Baik, jadi pemanggilannya adalah contohnya fungsi rekursif gitu ya, rekursif faktorial, fungsi rekursif untuk faktorial. Kita mencari nilai faktorial dari 5. Kita tahu bahwa faktorial ini adalah dengan cara mengalihkan angka secara menurun. Ya, contoh faktorial dari 5 ini adalah 5 dikalikan 4, kemudian dikalikan 3, dikalikan 2, dikalikan 1. Ini adalah nilai yang dimasukkan di parameter sampai dengan 1 ya. Maka faktorial dari 5 ini adalah hasilnya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, 120. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini cara untuk mendapatkan nilai dari faktorial ini, kita bisa memanggil fungsi rekursif atau bisa memanfaatkan fungsi rekursif itu tadi ya. Jadi ketika dijabarkan algoritmanya, faktorial 5 sama dengan 5 kali faktorial 4 gitu ya. Jadi akan dikurangi terus karena menurun ya. Kemudian faktorial 4 sama dengan 4 kali faktorial 3. Ini geser ke sini, faktorial 3 sama dengan 3 kali faktorial 2. Geser lagi, faktorial 2 sama dengan 2 kali faktorial 1. Geser lagi, faktorial 1 sama dengan 1. Jadi faktorial 1 ini 1. Sudah batas gitu ya. Nah, ini baru nanti akan dihitung. Sehingga menghasilkan perkalian seperti ini. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Seperti itu ya. Nah, ini gambarnya nggak muncul ya. Oke, baik.
Mungkin kita langsung saja mencoba mengcodingnya bagaimana dalam bentuk source code gitu ya. Baik, kita menggunakan online GDB seperti biasa. Saya menggunakan bahasa C, kalau yang lain mau menggunakan bahasa yang lain silahkan. Ini saya hapus dulu aja biar nggak terlalu rame. Oke. Nah, di sini saya membuat fungsi rekursifnya, misalkan faktorial ya, tadi faktorial. Nah, di sini ada parameternya, misalnya bilangan gitu ya. Nah, di sini kita cek dulu apakah bilangan tadi nilainya kurang dari 1, karena kita tahu bahwa minimal dari angka di sini adalah batasnya adalah 1. Maka kita cek dulu if gitu ya, bilangan kurang dari sama dengan 1, maka kita kembalikan nilainya, return 1. Else, nah di sini kita mainkan pemanggilan rekursifnya, return kemudian bilangan dikalikan faktorial, faktorial bilangan min 1. Kenapa min 1? Karena menurun ya, perkalian tadi menurun, 5, 4, 3, 2, dan 1 ya, jadi sampai 1. Ini misalkan 5 akan menurun terus, 5, kemudian 4, kemudian 3, 2, 1 ya. Kalau 1 maka memasuki kondisi di sini, return 1 ya. Ini return 1, ini mereturn bilangan lebih dari 1 gitu ya, gampangannya seperti itu. Nah, setelah itu baru kita coba panggil di main functionnya di sini, misalkan faktorial gitu ya, faktorial dari 5 adalah sini %d, kita panggil faktorial kecil ya, faktorial 5 gitu ya. Nah, setelah itu kita coba run. Oke, faktorial dari 5 adalah 120 gitu ya untuk alurnya. Oke, kita coba teruskan di sini. Gini aja deh. Kita komen di sini ya. Misalkan hitung faktorial 5 ya, 5. Sehingga masuk di sini, cek dulu apakah bilangannya kurang dari sama dengan 1. Oh, tidak, berarti masuk sini. Di return dikembalikan bilangan. Nah, berarti 5 dulu ya, 5. Masuk di kondisi yang kedua ini, bilangan berarti 5 dikalikan faktorial dari bilangan min 1, balik ke sini lagi gitu ya. Balik ke sini lagi. Faktorial dari bilangan min 1 berarti faktorial 5 min 1 4 gitu ya. Maka di sini jadi 4 gitu ya. 4, kemudian hitung lagi. 4 dikalikan faktorial 4 min 1 gitu ya. Kenapa bisa ke sini? Karena 4 ini bukan kurang dari sama dengan 1 gitu ya. Nah, ini kita coba lagi. 4 kurang 1 3, sehingga 3 dikalikan faktorial gitu ya, 3 min 1, kemudian sini 2 ya kan, 3 min 1 2, kemudian 2 dikalikan faktorial 2 min 1, jadi 1, kemudian 1 dikalikan faktorial berapa ini, 1 min 1 0 ya, 0. Kalau 0 berarti otomatis 0 ya, berhenti di sini kalau sudah 1 ya, kalau sudah 1 berhenti ya. Nah, maka di sini ini sudah tidak bekerja lagi ya, selesai di sini. Sehingga di sini 5 jadi ya, 5 terus di sini, sehingga faktorial 5 sama dengan 5 dikalikan di sini 4 gitu ya, lagi 3 kali lagi 2 kali lagi 1 gitu.
hingga misalnya 120 seperti itu. Persebaran lagi. Oke, misalkan 4 nih, 4 berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1, 4 kali 3 12, 12 kali 2 24, 24 kali 1 24, hasilnya 24. Oke, baik, mungkin video terkait dengan rekursif ini cukup sekian, cukup singkat ya, tentang rekursif, memanggil fungsi di dalam fungsi dia sendiri gitu ya. Nah, contoh yang lain adalah misalkan kita melakukan atau membuat perhitungan dalam rangka membuat suatu rekursif untuk misalnya menu ya, tampilan menu di dalam suatu aplikasi gitu ya. Misalkan saya punya menu terkait ini ya, SPMB ini, SPMB. Nah, ini di sini menu yang ada di atas ini saya menggunakan rekursif untuk menampilkannya gitu ya. Menampilkannya. Jadi di sini ada parent, artinya dia yang tampil di utamanya ya, di luar, dan child atau anaknya atau sub menu ada di dalam sub menunya, jadi tidak kelihatan. Ya, ini contoh pemanfaatan dari rekursif. Oke, saya juga punya contoh di PHP, sudah contoh saja. Jadi di sini saya menggunakan untuk menampilkan data semacam tes gitu ya, tes ujian kesehatan dan wawancara gitu ya. Sehingga di UKES itu, di ujian kesehatan akan ada soal dan opsi jawabannya gitu ya. Nah, opsi jawabannya ini tergantung dari soalnya. Nah, artinya parentnya adalah soalnya dan childnya adalah jawaban-jawaban atau opsi-opsi yang ada nantinya, seperti itu. Nah, di sini saya punya function namanya generate nav array ya, namanya bebas ya sebenarnya. Nah, di sini juga memanggil fungsi ini di dalam fungsinya sendiri ya, memanggil dirinya sendiri di dalam fungsi tersebut, generate nav array. Nah, jadi kalau menggunakan PHP dan konsep OOP maka manggilnya this diikuti nama functionnya atau metodenya, seperti ini contoh sederhananya. Baik, mungkin cukup sekian dulu untuk video kita pada pembahasan rekursif ya. Saya simpan rekursif 2022. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.